illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana cara kita menjaga wahdatus syuur, hatinya bisa tetap satu? Gimana caranya kita membangun sebuah perasaan yang sama antara kita dengan saudara kita? Analoginya sederhana, analogi cowok cewek aja. Gimana biar dia punya perasaan ke kita? Caranya gimana? Gak tahu caranya? Pantesan ya, aduh. Wah, harus saya sharing juga nih, rahasia-rahasia dulu. Caranya, kalau kita pengen bangkitin rasa sehati, ada dua. Pertama, ra'fah, kedua, rahmah. Ini konsep Al-Quran ya, nanti saya terjemahin. Pertama, ra'fah, kedua, rahmah. Apa ra'fah? Ra'fah itu peka. Gara-gara kepekaan inilah, jadilah kita orangnya pengertian. Kalau kita nggak punya kepekaan, nggak pengertian. Peka gitu. Kalau telepon jangan lama-lama. Kalau ini dalam analogi ya, jangan lakukan. Nanti saya disalahin lagi. Analogi doang nih. Kita peka, oh kayaknya dia lagi kurang sehat. Langsung datang-datang bawa Panadol. Kayaknya dia masuk angin, datang bawa antangin. Peka. Oh dia romantis banget ya, orangnya peka banget, tahu banget saya lagi gimana. Kayak Nabi tuh peka banget sama Aisyah. Kalau Aisyah wajahnya udah humairah, kemerah-merahan, pasti Aisyah lagi malu. Sampai Nabi pekanya ke Aisyah, cara manggil aja Nabi peka. Aisyah lagi marah sama Aisyah lagi senang, itu beda manggilnya. Kalau Aisyah lagi senang, Aisyah tuh akan, kalau lagi senang tuh ngomongnya wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Kalau Aisyah lagi ngambek, Aisyah akan bilang wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Nabi tahu itu tuh. Makanya Aisyah pernah nanya Nabi gitu. Kalau orang sekarang manggilnya Bibi gitu ya. Abi kalau sekarang mah ya. Terlalu soleh, Abi, papa lah. Yang ujung-ujung. Tadi semuanya pencitraan nih yang benar nih. Yang kata Aisyah ke Rasulullah, yang kamu tahu nggak aku lagi kalau lagi ngambek atau lagi nggak ngambek? Tahu, kata Nabi. Gimana taunya? Nih Aisyah lagi ngetes kepekaan Nabi. Kata Nabi, kamu tuh kalau lagi senang sama aku, kamu akan bilang wa Rabbi Muhammad, wa Rabbi Muhammad. Bisa artinya demi Tuhan Muhammad, bisa artinya alhamdulillah dalam bahasa yang lain. Tapi kalau kamu lagi ngambek, kamu akan bilang wa Rabbi Ibrahim. Kalau Aisyah udah ngomongin wa Rabbi Ibrahim, nggak nyebut, padahal suaminya juga kan Nabi kan. Kayak kita, suami kita tuh misalnya, suami kita, istri kita. Bahaya. Bahaya Saya nggak punya suami, semua punya istri. Tapi dia perempuan ya, bukan laki-laki. Nah, kalau istri kita, sebutlah istri kita tuh misalnya pinter masak. Dia punya kayak brand cake gitu atau apalah, punya masakan yang khas. Sebutlah misalnya istri kita tuh pinter masak dan punya warung Padang. Kalau kita lagi senang, kita akan bilang, ah ini kayak masakan mama nih. Gitu kan ya? Kalau kita lagi nggak senang, kita bilang, wah kayak masakan ibu saya nih. Nah, orang yang peka kayak gitu tuh. Nah, tinggal kita peka nggak dengan saudara kita? Apa yang membuat dia bete? Apa yang membuat dia nggak nyaman? Apa yang membuat dia tersinggung? Apa yang membuat dia ilfil? Kepekaan, empati yang tinggi itulah yang menjaga persaudaraan. Sehingga ketika kita ngomong, ketika kita komen, ketika kita bertindak, ketika kita ngelakuin sesuatu, selalu berpikir dengan angle perasaan orang lain. Baik itu keluarga kita, tetangga kita, teman main kita, teman sekolah kita, beda sekolah, beda komunitas, apapun lah, bahkan beda agama sekalipun, kita jaga dari angle dia. Makanya Allah saking ngejaganya nih, Allah bilang, janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka akan mencela Tuhan kalian tanpa mereka fahami. Beda agama kan? Yang satu muslim, yang satu non-muslim. Kita jaga, jangan sampai kita ngeledekin Tuhan mereka. Jangan sampai kita ngeledekin syariat mereka. Jangan sampai kita ngeledekin hal-hal yang sakral dalam persepsi mereka, dalam persepsi dan kepercayaan mereka. Ketika kita lakuin itu, nanti mereka pasti akan membalas, terjadilah perpecahan. Itu diajarkan di Al-Quran. Jangan kita ngeledekin Tuhan
orang lain, nanti mereka akan balas ngeledekin Tuhan kita. Tapi kalau mereka yang ngeledekin Tuhan kita, ya udah, siapa yang paling baik berarti dialah yang menunjukkan akhlak. Kalau kita mengklaim Islam adalah agama terbaik, tunjukkanlah akhlak kita lebih baik dari mereka, kan gitu. Jangan sampai kita mengklaim agama Islam itu agama terbaik, ternyata kita nggak bisa nunjukin akhlak kita lebih baik dari orang lain. Berarti kita hanya kata-kata yang nggak ada buktinya. Nggak enak mau bilang omong kosong, kata-kata yang nggak ada buktinya nih. Islam terbaik, sunnah terbaik. Apa? Orang Islam tuh apa? Nabi itu akhlaknya uswatun hasanah. Tunjukin, dan itu amanah di dalam pundak, di atas pundak kita. Ketika kita mengaku sebagai Muslim, berarti kita punya tanggung jawab menunjukkan keindahan Islam kepada manusia. Tanggung jawab. Kayak kita ngaku, saya sebagai orang Aceh, berarti saya mewakili orang Aceh. Kalau saya ngelakuin kesalahan, semua orang Aceh kena gara-gara saya. Saya orang Bandung, begitu saya ngelakuin kesalahan, ternyata orang Bandung gitu juga. Saya orang Islam, begitu saya melakukan Islam, orang pasti otomatis, walaupun sebetulnya nggak semua orang Islam kayak gitu, tapi tetap gara-gara kita nama Islam tercoreng. Bisa jadi yang mencoreng nama Islam kita sendiri, sehingga kita jadi kayak punya tanggung jawab, amanah. Saya harus lebih baik nih, supaya orang tahu, oh memang Islam itu keren. Tuh buktinya, tuh buktinya, tuh buktinya. Gitu. Hijrah ngaji, kita yang udah rajin ngaji harusnya nunjukin bahwa akhlak kita lebih baik di depan orang tua daripada adik kakak kita yang belum ngaji. Sehingga orang akan mengatakan, benar emang ngaji itu bermanfaat, ngaji itu emang baik, bagus, banyak kebaikannya. Buktinya si AA, buktinya si adik misalnya. Tapi kalau pas udah habis ngaji, semua disalah-salahin, neraka semua nih. Karena saya dulu pernah ngalamin masa gitu, wah neraka kamu. Apa, semua salah di mata saya, cuma saya doang yang masuk surga nih. Semua orang masuk neraka, pulang ke rumah, Bapak, ini dosa besar nih. AA, manggilnya abang kalau orang Aceh. Abang saya itu tentara. Abang tahu nggak azab kubur kayak gimana? Ngomong-ngomong belum apa-apa udah ngomong azab kubur, jahanam, berat, belum basyiron udah nazir, jadi ngelompat gitu. Dibalik harusnya basyiron, baru naziron. Naziron juga ada waktunya. Nabi Nuh itu baru ngomong naziron setelah 950 tahun berdakwah, baru naziron. Awalnya basyiron. Buktinya coba baca surat Nuh. Wahai kaumku, minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni. Basyiron apa naziron? Basyiron, berita gembira. Niscaya Allah akan mengampuni satu. Lalu Allah akan memberikan kepada kalian harta. Basyiron atau naziron? Kebun, air, keturunan, semuanya basyiron. Setelah sekian banyak basyiron, 900 tahun kemudian baru, ya Allah hancurkanlah orang-orang yang mendustakan ayat-ayatmu sehancur-hancurnya. Kapan ngomong kayak gitu? 900 tahun lebih. Dah kita mah baru sekali dibantah langsung hancurkan ya Allah. Belum 900 tahun. Memang kita nggak akan hidup sampai 900 tahun. Tapi setidaknya coba dulu deh. Kalau ketemu sama teman, ngaji yuk. Kayaknya seru juga tuh habis ngaji kita ngopi. Jangan, ngaji yuk. Kalau nggak ngaji lo masuk neraka. Berat, belum apa-apa udah neraka. Baru salah dikit neraka. Walaupun mungkin benar, cuman kurang tepat. Sehingga benar dan tepat ini harus jaga perasaan orang lain. Makanya Nabi itu ngejaga banget perasaan orang. Ra'fah bil mu'minina raufun rahim. Itu sifat Nabi. Orang yang sangat ra'fah, jaga perasaan. Saking jaga perasaan, Nabi itu selalu mencari persamaan biar nggak ada gap. Ketemu dengan para penggembala ternak, Nabi ngomongin, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pasti pernah menggembala ternak. Oh gitu ya Nabi? Ya kalau gitu profesi penggembala ternak keren dong, keren. Coba cari persamaan kan? Terus ngomong lagi ketemu sama orang miskin yang makan roti keras, namanya qadid. Rotinya keras, kalau mau dimakan dicelupin dulu ke air, rendam, baru bisa dimakan. Pas Nabi duduk di antara mereka nggak enak hati. Aduh, nggak enak nih mau ngehidangin yang kayak gini ke Nabi. Kan Nabi orang yang mulia, masa kita hidangin roti yang keras, disembunyiin, disumput aja gitu. Akhirnya kata Nabi, saya itu anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Oh gitu ya Nabi, yaudah yuk kita makan bareng. Makan bareng. Jadi terbiasa makan qadid. Dari ibunya juga ditunjukin. Ketemu dengan orang miskin, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Bangkitkan saya bersama orang miskin. Tapi jujur ya doanya, kadang-kadang kita kayak basa-basi gitu ternyata terjadi. Ya Allah kok gitu banget sih. Basa-basi doanya. Kalau Nabi mah jujur. Emang siap dengan konsekuensi doa itu. Saya kira doa itu kayaknya satu-satunya doa Nabi yang susah diamalkan. Ada yang pernah ngamalin? Dan saya juga yang ceramah gak berani.
Paling doa, ya Allah, rezeki yang halal, yang thayyib, yang berlimpah. Nggak ada berani, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Malam sepertiga malam, lagi hujan, lagi baper berat, coba doain itu kalau berani. Satu-satunya doa yang kita berharap nggak dikabulkan ya Allah jangan dikabulkan, cuma basa-basi doang misalnya, itu bahaya. Ketemu orang miskin, Nabi ngomong kayak gitu. Ketemu sama orang kaya, Nabi akan bicara tentang sebaik-baik pekerjaan adalah berdagang. Coba. Jadi semua orang itu jadi happy gitu kalau ketemu Nabi. Ada aja pembicaraan yang sama mereka. Walaupun kadang-kadang Nabi kayak iseng gitu, nggak godain doang, tapi tetap dibesarkan hatinya dan motivasi. Nabi, kata seorang nenek-nenek, Nabi kan udah pernah ke surga, ngelihat saya nggak di surga? Enggak tuh, nggak pernah ngelihat nenek-nenek kayak ibu di sana. Gitu. Sebelum dia nangis, daripada dia antar nangis unfollow kan, wah jangan deh. Langsung Nabi bilang, karena ibu nanti di surga akan muda lagi. Oh, Nabi selfie. Dicari sesuatu yang selalu bikin orang happy. Duduk sama Ali makan. Ali kan gitu ya, mau godain Nabi dibalas. Ini menunjukkan zakat cerdasnya Nabi itu. Makan, tulang-tulangnya ditaruh di tempat Nabi semuanya. Kayak makan ayam gitu atau ikan, pokoknya tulangnya ditaruh di tempat Nabi. Pas sudah selesai makan, Ali bilang, Nabi makannya paling banyak tuh, tulangnya numpuk, kata Ali. Kata Nabi, Ali tulang-tulangnya juga dihabisin. Wah, lebih ngeri daripada Nabi. Nabi tulangnya masih disisain, Ali tulangnya dihabisin. Oh iya. Coba, Ali itu terkenal sahabat cerdas loh, tapi masih kalah cerdas sama Nabi. Tapi kan ledek-ledekan ya, jadi kita sama teman supaya akrab bisa kayak gitu, selama tidak sarang, nggak terlalu ke pribadi, jangan pakai kata-kata J lah, kasihan ya. Udah aja, statusnya titik-titik gitu doang, nggak usah sampai jelas gitu teh. Menjaga perasaan. Saya jaga banget perasaan kalau di caption tuh. Makanya teman-teman kalau yang memperhatikan, caption saya tuh berganti dalam hitungan menit. Posting, aduh, kayaknya ada yang salah ngomong nih, langsung ganti caption. Kenapa? Takut ada yang tersinggung, takut ada. Ini namanya ra'fah, menjaga jangan sampai menyinggung orang lain. Bukan labil itu teh, dikit sih. Apalagi kalau lagi nulis caption habis dimarahin istri kan, itu paling sering ganti tuh. Jadi teman-teman kalau ngelihat saya captionnya gonta-ganti, Ustaz habis dimarahin istri ya. Labil. Kenapa? Menjaga perasaan. Aduh, kalau saya ngomong gini ntar gimana ya perasaan dia. Itu harusnya yang kita coba fokus kalau pengen jaga persatuan.